Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Wa ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru mulia kita, sahibul fadilah wal karamah, Kiai Haji Thawi Romli, atau yang masyhur kita panggil Aba Entoh. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambah keberkahan keluarganya semuanya. Amin ya rabbal. Hadir juga saudaranya Kiai Haji Jalaluddin Jamak, ya ada. Mudah-mudahan juga beliau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, saya muliakan Al Habib Abdul Razak yang luar biasa malam hari ini. Kumisnya luar biasa, kacamatanya luar biasa. Enggak perlu cari artis, kita pandang beliau lebih dari artis, ya. Masya Allah. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, para kesepuhan, hadir juga di tengah-tengah kita. Tidak kalah terkenalnya Kiai Haji Effendi AF. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, dan insya Allah ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para pejabat setempat yang tadi sudah memberikan sambutan, Bapak Wakil Kepala Desa, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jaziyah. Mudah-mudahan tambah istiqomah, dan insya Allah masjid ini tambah keberkahannya, dan insya Allah cepat selesai dan kita bisa beribadah di masjid ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi sebelum bicara mohon izin sama guru, mau bicara apa ini, karena kita ketahui malam hari ini ada dua acara. Ada acara maulid, juga ada acara haul. Tapi kata guru tadi bicara maulid dulu aja, Bib, baru haul. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Alhamdulillah, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah, penuh rahmat ini kita sama-sama dikumpulkan dalam satu wadah yang mana kita yakini sama-sama kumpulan kita adalah kumpulan yang dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan yang mengakibatkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita keluar nanti atau mengangkat tubuh kita, tetapi dosa-dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia paling mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallamah, yang insyaallah mudah-mudahan dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersama-sama diaku menjadi umat Nabi Muhammad, dan sekaligus insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul udmah nanti di mahsyar. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Allah mudahkan langkah kita, hati kita untuk hadir dalam acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin, kedatangan kita ini adalah bentuk kegembiraan kita atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dan tidak berlebihan bahwa kita bergembira pada malam hari ini untuk memuliakan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bicara masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagi saya atau mungkin semuanya, gak ada yang bisa mensifati atau menceritakan bagaimana keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ahli balaghah, ahli sejarah, gak bisa sampai bisa mengetahui bagaimana sih manusia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sulit untuk diungkapkan. Tapi paling tidak para ulama sudah mensifati, sudah menceritakan di dalam sirah nabawi, di dalam Sama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dirangkai dalam bentuk satu buku yang mungkin tadi kita sudah baca. Ada yang baca Maulid Diba, ada yang berjanji, ada Simtud Durol, ada Dia Ulami. Semuanya itu usaha ulama untuk mengungkap siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diungkap hadirin? Ini penting hadirin. Sangat penting kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Kenal enggak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau cinta Pak perlu kenal dulu. Iya kan? Enggak mungkin langsung cinta Anda kalau enggak kenal Nabi Muhammad. Apapun itu, laki-laki mau mencintai wanita harus kenal dulu sama wanita tadi. Sama perempuan yang disukai tadi harus kenal dulu. Baik perempuannya yang dicintai, bahkan keluarganya pun harus diketahui, harus kenal. Maka kalau sudah kenal, timbul nanti rasa cinta. Kalau cinta dulu repot hadirin, bisa luntur nanti. Tapi kalau sudah kenal, hakikatnya sudah kenal, maka cinta itu akan melekat di hati kita. Kalau langsung kenal sama cewek, ya ini pemuda-pemuda ini Pak, cinta sesaat itu Pak. Ya, perempuan-perempuan jangan percaya langsung berlaki-laki ngomong cinta, nggak kenal, nggak apa, langsung cinta, ini bohong.
Gombal ini. Maka untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenal Nabi Muhammad ini hadirin, kata ulama, siapapun yang kenal Nabi Muhammad, baik sahabat pun ini masih belum kenal benar 100% gak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan ma syifa'u gadrah Muhammadin illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar yang setiap hari dengan Rasulullah belum kenal betul. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, karena Abu Hurairah ini selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mencatat perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak kita jumpai hadis-hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih bentuk dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Abu Hurairah? Ma ra'aitu syai'an ahsanu minan Muhammad. Dia tidak mengatakan ma ahsanu wahdan, kata tidak. Dia mengatakan ma syai'un. Tidak ada sesuatu, tidak ada satu pun yang lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna samsu yajri liwajhi. Seperti Nabi Muhammad ini matahari yang bersinar, kalah sinarnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Hurairah, Pak. Saking hebatnya Nabi Muhammad ini, matahari pun ini kalah cahayanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi Muhammad, Pak. Ummu Maktum ditanya, "Siflana minal Muhammad." Sahabat perempuan ini, Pak, ditanya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Ummu Maktum ini? Ajmalun nas min ba'idin ahlahu wa ahsanahu min ba'id. Nabi Muhammad itu kalau dipandang dari jauh sangat indah. Dipandang jauh, Pak, misalkan Nabi Muhammad itu berjalan 1 kilo atau 2 kilo, ada yang melihat itu indah sekali dipandang, Pak. Semakin dekat semakin istimewa, semakin dekat tambah cakepnya, tambah istimewa. Beda sama kita, Pak. Kalau kita mungkin dilihat dari mana jauh pakai sedotan kayaknya ganteng kita, Pak, ya, atau cantik. Tapi kalau sudah dekat, Pak, biasa saja. Kalau kita ini mau foto, bagaimana kita selfie ya, kalah dengan Nabi Muhammad. Meskipun pakai foto yang sekarang terkenal pakai kamera 360 Mbps ini, Pak, jebol sama Nabi Muhammad, Pak. Masih indah dengan Nabi Muhammad, kalah lebih dekat, tambah cakep, tambah bagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad yang tidak bisa kita ceritakan yang seutuhnya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedikit saja, hadirin, yang bisa mengetahui. Saya tadi katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung malam hari ini kita gembira datang dalam majlis yang mana majlis ini adalah menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, tapi cintanya kepada umat ini sampai sekarang, bahkan sampai yaumil kiamah, tetap cinta kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda, Pak, Bu, setiap saat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cintanya Nabi Muhammad
lebih dari bapak ibu kita. Cintanya Nabi Muhammad lebih dari diri kita yang kita cinta ini kalah dengan cintanya kepada umatnya, Pak. Dijelaskan, sering kita bawa ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang nabi min anfusikum, dari jenis kamu, maksudnya manusia, Pak, bukan jin. Nabi Muhammad ini manusia, tapi kalau nyebut manusia, Nabi Muhammad bukan manusia biasa, makanya susah ya. Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa, ini orang bodoh. Nabi Muhammad bukan seperti kita. Azizun alaihima, saya lanjutkan, Nabi yang selalu sedih memikirkan keselamatan umatnya. Ayat Al-Quran ini, Pak, Quran ini kan diterima oleh Nabi sampai yaumil qiyamah. Kita baca Al-Quran sampai yang 300 mungkin 400 tahun yang lalu sama seperti sekarang. Bahkan di zaman Nabi, apa yang dibaca Nabi sesuai dengan sekarang, Pak. Berarti Nabi ini mencintai kita mulai dia lahir diutus jadi Nabi sampai yaumil qiyamah, cinta dan memikirkan kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nabi ini menginginkan kita selamat, Pak. Selamat dari apa? Dari cilaka. Selamat dari apa? Dari kesengsaraan. Selamat dari apa? Yang jelas selamat dari api neraka. Bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang mukmin, Nabi ini selalu berkasih sayang. Anda disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Anda dicintai sampai yaumil qiyamah. Bahkan Nabi Muhammad ini karena memikirkan kita, hadis mengatakan, la yasuku ahadukum min saukatin illa wa ana wajiduha. Tidak ada manusia misalkan yang sakit atau tertusuk duri kakinya, melainkan saya juga merasa sakit daripada manusia tadi. Jadi Anda kalau kena duri, Pak, Rasulullah juga kena sakit, Pak, rasanya, Pak. Kaki kita sobek berdarah, Nabi juga merasakan sakit. Ini bentuk cinta Nabi kepada kita, Pak, yang luar biasa sekali. Nah pertanyaannya, Nabi sudah cinta begitu, bahkan kita tetap dipikirkan nanti sampai yaumil qiyamah. Nabi ketika mau meninggal, Pak, ini masih memikirkan kita. Ketika malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW, ditanya, wahai Israel, Anda datang ke sini mau silaturahmi atau mencabut nyawa saya? Jawab Israel, dua-duanya ya Rasul, saya silaturahmi terus mencabut nyawa Anda apabila Anda berkenan. Ini Israel menawarkan, Pak, kalau Nabi mau dicabut nyawanya maka akan dicabut, kalau tidak maka dia akan kembali ke langit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad nggak bisa jawab, diam. Maka ditanya, aina Jibril, di mana Jibril? Maka Jibril ketika di langit langsung mendengar, Pak, tanpa perintah langsung datang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man min ba'di ummati ya Jibril, dengan siapa umatku setelah aku mati ya Jibril? Mau mati masih ingat kita, Pak. Mestinya kalau mau mati, Pak, biasa kita ini paling kan kita ingat saudara-saudara kita. Tapi Nabi Muhammad tidak mengenal, tidak ingat kepada anak istrinya, padahal Nabi Muhammad punya istri, punya anak.
Mamin ummati ya Jibril, dengan siapa umatku ya Jibril setelah aku meninggal? Jibril pun kembali ke langit Pak, nggak bisa jawab. Karena Nabi Jibril tahu ajal Nabi Muhammad sudah dekat dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang lagi Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, innallaha yukrikus salam ya Nabi, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu wahai Muhammad. Lalu dikatakan, innahu fa innahu haramta alal jannah alal anbiya wa umamihim qabla an tadkhula anta wa ummatik. Sesungguhnya ini Allah ini Pak yang bicara, yang disampaikan melalui Jibril, sesungguhnya surga diharamkan kepada para nabi-nabi sebelum kamu dan umat-umat sebelum kamu, hatta tadkhula anta wa ummatak, sebelum kamu masuk dulu dan umatmu dulu masuk, baru mereka masuk. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita Pak, cinta yang luar biasa ini Pak. Bahkan nanti yang katanya nabi-nabi lain yang akan memberikan syafaat, ternyata mereka takut, tidak ada yang memberikan syafaat. Abul Basar, bapaknya para nabi Adam, nanti ketika di mahsyar didatangi umat, didatangin anak cucunya, wahai Abul Basar, wahai bapaknya manusia, tolong kami, selamatkan kami dari mahsyar ini. Apa jawaban Adam? Nafsi nafsi idhabu ila ghairih. Sendiri-sendiri kita, idhabu ila ghairi, pergi kalian ke yang lainnya saja. Inna hadzal yaum ghadabullah, ini hari kata Adam, marahnya Allah. La yaghdab qablahu wa ba'dahu mislahu. Allah tidak pernah marah sebelum ini dan setelah ini. Ini hari yang paling menakutkan. Maka sia-sia manusia Pak datang kepada Khalilullah, kepada para nabi yang lain, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jawabannya sama, nafsi nafsi idhabu ila ghairik, pergi kalian. Maka ketika mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa langsung jawab, jangan datang ke saya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbondong-bondong Pak, datang di alam mahsyar. Itu luar biasa Pak ya. Jangan Anda bayangkan mahsyar ini, memang benar mahsyar ini diriwayatkan seperti besarnya bumi dan langit, tetapi kata ulama yang bisa dikatakan selamat nanti itu yang bisa menginjak kakinya di padang mahsyar. Menginjak kaki ini Pak, selamat Pak. Nah setelah kita nginjak, di atas kita ini nanti ada manusia, di atas lagi manusia, mereka bertumpuk-tumpuk, gak cukup mahsyar ini Pak. Dan Allah biarkan seperti begitu, kayak ombak begitu manusia, karena saking banyaknya manusia. Dan ini peristiwa diceritakan, ada yang mengatakan sampai 500.000 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun, gak penting Pak. Satu hari di akhirat ini Pak sama dengan 500 tahun atau 1000 tahun Pak. Dibiarkan saja oleh Allah, kecuali yang punya amal soleh mungkin yang bisa selamat. Tetapi kebanyakan manusia di mahsyar dibiarkan seperti ombak begitu. Maka diceritakan ada yang keringatnya sampai di betisnya, sampai di dengkulnya, sampai di perutnya. Bahkan kata Imam Ali, saking panasnya keringat sampai di atas hidung Pak. Ditanya, bagaimana sih posisi matahari waktu itu? Waktu itu hadis yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul dapat isyarat Pak, dapat datang malaikat Jibril menceritakan masalah mahsyar ini Pak. Bagaimana posisi matahari? Maka Nabi mengatakan matahari seperti dhira'atul mil,
Dhiratul mil itu seperti kuku begini, Mak. Ada yang mengatakan 1 mil jarak matahari di atas kita waktu kita di mahsyar. Tetapi gak penting, Pak, mau 1 mil kah, mau setengah meter, matahari ini panas, Pak. Anda kalau gak percaya jam 12 siang aruh di tengah-tengah lapangan, panas enggak? Ini dhiratul mil, gak ada yang bisa nerjemahkan seberapa. Kalau seandainya sekuku ini, Pak, bubar kita, Pak, terbakar kita ini. Maka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia datang semuanya, umat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad? Apa sendiri? Apa Nabi Muhammad mengatakan seperti mereka? Galak, tetapi tidak. Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Saya bersama kalian, saya bersama kalian, saya untuk kalian. Maka Nabi dengan kerendahannya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang engkau pujikan nanti? Apa yang engkau agungkan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Jawaban Nabi Muhammad, "Saya belum tahu, nunggu nanti ilham." Maka sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Irfa' ra'sak," angkat kepalamu wahai Muhammad, sultitak, minta akan aku beri. Disuruh ngangkat kepala, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala, sultitak. Syafa' musaffa, berikan pertolongan kepada siapa yang butuh pertolongan. Wa qul yasma' li qauli, dan apa perkataan kamu ya Muhammad, saya dengarkan. Minta apa saja, saya dengarkan. Ini Allah Subhanahu wa taala, Pak. Apa jawaban Nabi? Ummati, ummati, ummati ya Rabb. Umatku ya Rabb, umatku. Maka hari itu juga, Pak, detik itu juga, Pak, dibubarkan mahsyar ini, Pak. Selesai dari mahsyar, Pak. Kalau ngomong mahsyar ini, Pak, orang kafir itu, Pak, waktu di mahsyar sampai minta sama Allah saking beratnya, Pak. Ya Rabb, unggulna fi hadal makan walau dahalun nar. Ya Allah, keluarkan saya dari tempat ini meskipun masuk neraka. Ini orang kafir ngomong aja, Pak. Padahal neraka lebih ganas lagi, lebih pedih lagi, Pak. Karena orang kafir nggak tahu. Maka bubar, hadirin. Lalu di mizan perhitungan hisab kita, amal baik buruk kita, dibuka semua amal buruk kita, Pak. Amal baik dapat kebaikan, amal buruk dapat siksa. Maka kata mereka juga antri luar biasa, triliunan manusia ini, Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rob, percepat ini hisab umatku ini, percepat hisab umatku ini. Maka cepat dipercepat, Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW mempercepat hisab kita, dan Allah tidak memandang Anda mau baik, pokoknya dianggap baik semuanya, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad ini, Pak, ditawari oleh Allah. Apa ya Muhammad, apa yang membuat kamu puas, Nabi Muhammad? Akan aku berikan agar engkau merasa puas, ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan, kata Allah, apa yang engkau minta sehingga engkau puas. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi minta dunia? Apakah Nabi minta derajat, minta duit, minta keluarganya supaya semuanya kaya? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau begitu ya Allah, la ardo ahadan min ummati finnar. Saya tidak ridho, tidak senang kalau salah satu dari umatku masuk neraka. Berarti jaminan kita masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin ya Rabbal. Meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, masih ingat juga sama kita, Pak. Dicabut malaikat ini Israel, Pak, padahal pelan ini, Pak.
Cuman karena sakitnya sakaratul maut ini Nabi sampai merasa pedih begitu, wajahnya pedih. Malaikat Jibril yang menunggu tadi Pak, sampai fawalli wajah Jibril, malaikat Jibril tadi memalingkan wajah karena tidak kuat melihat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad kepada Israel Pak, yang nyabut nyawa ini Pak? Ya Israel, sakil sakarat wahawin ala umati, perberat sakaratku wahai Israel, dan lembutkan untuk umatku. Sampai sakarat Nabi Muhammad Pak masih ingat kita. Lah kita yang diingat, dicintai Nabi Muhammad biasa-biasa saja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, sebegitu cintanya Rasulullah kepada kita, yang kita tiap tahun merayakan maulid tanda cinta kepada Nabi Muhammad, apakah cintanya Nabi Muhammad berbalas oleh kita? Apakah kena kita balas cinta Nabi Muhammad? Saya mau tanya, cinta mana Anda, keluarga Anda dengan Nabi Muhammad? Dikatakan, ini Nabi Muhammad sendiri mengatakan Pak dalam hadis, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna alaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidak sempurna iman seseorang apabila cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya, kepada anaknya, dan kepada semuanya. Berarti kalau orang cinta kepada orang tua lebih dari Nabi Muhammad, nggak sempurna imannya Pak. Istri yang cinta kepada suaminya lebih dari Nabi Muhammad, tidak sempurna imannya. Kebalikannya juga, suami yang cinta dengan istrinya yang luar biasa, dikatakan belum sempurna imannya. Maka baru momen ini Pak, ayo tingkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu memikirkan kita hadirin. Sampai meninggal masih sakaratul maut, masih kita yang dipikirkan. Kita yang dipikirkan biasa-biasa begini aja, gak nambah mahabbah, apalagi taat, mendekatkan diri kepada Allah, atau dekat dengan Nabi Muhammad, tambah dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam hari ini hati kita tergugah, tambah semangat cinta kepada Nabi Muhammad, tambah cinta kepada Allah, sehingga kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut hadirin. Kaum muslimin, saya katakan tadi, kalau kita cerita Nabi Muhammad ini gak ada sempurnanya. Satu ulama mengatakan, kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Kesempurnaan Nabi Muhammad ini Pak, sempurnanya Nabi Muhammad ini, agungnya Nabi Muhammad ini, tidak ada celah sedikit pun, nggak ada jeleknya sedikit. Lil badri inda tamamihi lam yukhsafi, disifatkan seperti bulan purnama yang bulat, yang bercahaya, tidak gerhana. Kalau kita kan beda. Kalau pas tanggal 15 itu Pak, bulan bercahaya, bulat. Ketika akhir bulan, bulannya tinggal sedikit, sama seperti kita Pak. Kalau akhir bulan dompet kita tipis, bener enggak? Gerhana kita ini Pak. Kalau Nabi Muhammad bulat Pak. Lil badri inda tamami lam yukhsafi. Wa ila tafannuni wasifi biwasfihi yafna zaman wa fi malam yusufi. Dilanjutkan Pak, tidak ada yang bisa menulis ahli balagha, ahli syair yang bisa menyifati Nabi Muhammad mulai zaman Nabi Muhammad sampai yaumil kiamah, gak bisa menyifati Nabi Muhammad. Maka katanya Imam Busiri Pak, kalau mensifati Nabi Muhammad ini, kalau ingin kenal harus tahu dua Pak. Wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin
wansub ila qadruhu masita min idomi. Nisbatkan semua kebaikan, semua kebagusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nisbatkan kedudukan yang agung yang mulia hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bicara dua ini, kedudukan dan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedudukan Pak luar biasa, agung Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas menerangkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma khalaqa wala dara'a wala bara'a nafsin akrama alaihi min Muhammadin. Tidak diciptakan, tidak diwujudkan, tidak diciptakan. Ini artinya sama Pak. Ma khalaqa wala dara'a wala bara'a, ini tiga ini sama artinya. Tidak diciptakan manusia yang agung kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena saking agungnya Pak, setelah memuji, Imam Busiri tadi mengatakan kaifa tarqa, bagaimana bisa saya menilai, kaifa tarqa ruqiyah kal anbiya'i ya sama'a atwaladus sama'i, bagaimana saya bisa membandingkan manusia dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi yang lain pun kalah kedudukannya. Dan Nabi Muhammad itu diibaratkan langit yang paling atas, tidak ada langit lagi. Itulah Nabi Muhammad SAW, kedudukan beliau. Maka kalau sudah kedudukan ini Pak, kedudukan agung ini Pak, maka Rasulullah ini dimuliakan oleh Allah dan didengar apa permintaannya Allah, permintaannya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya terangkan tadi, yang saya bacakan tadi, kita kepingin diselamatkan oleh Rasulullah, dan insya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad kita akan selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Nah, kalau cerita kedudukan ini Pak, Abu Yazid Al-Bustami ini saking cintanya kepada Nabi Muhammad, saking rindunya kepada Nabi Muhammad dengan kedudukan yang tinggi tadi, dia mengatakan ma ghaba anni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau lahdah, law ghaba anni nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau lahdah, saya tidak pernah melupakan Nabi Muhammad walau lahdah, meskipun sebentar saya tidak pernah melupakan. Walau ghaba anni nur Nabi Muhammad walau lahdah, seandainya saya lupa sedikit saja, sebentar saja dengan Nabi Muhammad, kata Abu Yazid Al-Bustami, saya meragukan diri saya, apakah saya ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Yazid Pak, nggak pernah lupa dengan Nabi Muhammad, tidak pernah lupa walau lahdoh, sebentar saja nggak lupa Pak. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Itu kedudukan. Sekarang sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sifat ini dua Pak. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalaqa. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini sempurna bentuknya dan akhlaknya. Kalau bicara akhlak nggak mampu kita Pak. Karena apa? Allah sendiri yang memuji Nabi Muhammad. Fa innaka la'ala khuluqin adim. Wahai Muhammad, di kamu adalah akhlak yang agung. Maka nggak pantas kalau cerita akhlak saya Pak. Yang muji Allah. Tetapi saya yang muji lainnya saja. Saya bilang tadi Nabi Muhammad ini istimewa sekali. Bahkan saking istimewanya, kekurangan kita ini, kejelekan kita ini menjadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Apa kejelekan kita?
atau kekurangan kita? Satu saja, keringat kita, Pak. Saya mau tanya, adakah keringat kita yang baunya wangi? Keringat, meskipun Anda pakai deodoran ya yang mereknya mahal, pakai parfum yang 300.000 atau 1 juta sekalian, Pak, nggak bakal, Pak. Paling sebentar, 1 jam Anda keluar hilang bau tadi, Pak. Apalagi mohon maaf, yang punya penyakit bau badan ini harus dibawa Pak, diobati ini. Iya, kasihan sebelah Anda datang ke sini bawa bau gak enak, padahal kita bicara ini yang sumbernya bau enak, Pak. Atau kalau berangkat gak mandi, wah repot ini. Nabi Muhammad gak mandi gak apa-apa, Bu, wangi baunya, keringatnya aja wangi. Pernah Ummu Sulaim, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi tadi tidur, Pak, di tengah padang pasir begitu, Pak, karena saking panasnya keluar, Pak, keringatnya tadi, Pak. Maka Ummu Sulaim tadi ngambil wadah, keringatnya tadi ditadahi begitu, Pak. Maka dicium keringat tadi, Pak, abyadu minal misik, lebih harum dari misik, Pak, keringatnya Nabi ini, Pak. Yang menjadi kekurangan kita ini, keringat ini jadi keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Dan kata Ummu Sulaim, ketika mendapat keringat Nabi ini, Pak, ini diusap-usapkan kepada anak, tabarukan, untuk jadi keberkahan bagi anak-anak. Diusap keringat tadi, Pak, jadi kebaikan, jadi kesehatan bagi siapa saja, Pak. Kalau keringat kita, Pak, kita yang nggak sehat, Pak. Kebalik, ini keringat Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekurangan kita jadi keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa, Pak? Ludah. Tahu ludah, Bu? Ludah ibu ini wangi nggak sekarang? Yang cantik sekalian ya, Telaga Sari ini, yang cantik wanitanya kalau bangun tidur mau pakai pasta gigi model apa saja, cap apa saja yang mahal sekali, kalau bangun tidur coba dicium, Pak. Istri Anda kan biasa tidur sama Anda, subuh itu, Pak, bau, Pak, mulutnya. Yang cantik, apalagi yang jelek, jangan Anda sendiri ngomong ya. Kita ini bicara yang bagus-bagus, jangan yang jelek. Ludah Nabi Muhammad yang menjadi kekurangan kita menjadi kelebihan Nabi Muhammad SAW. Ludah, Pak, siapa sih, Pak, ludah yang baunya wangi, Pak? Dan paling orang itu paling marah kalau diludahi, Pak. Tapi kalau Anda diludahi Nabi Muhammad, Pak, wah luar biasa, Pak, masuk surga Anda, Pak. Ludah, diceritakan Nabi Muhammad ini masih kecil dulu pernah sakit mata. Sakit mata, maka dibawa oleh Abdul Muthalib, karena yang waktu itu yang memelihara Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dibawa ke satu rahib. Rahib ini ahli kitab, orang Nasrani yang ahli kitab. Zaman dulu benar semua ahli kitabnya, kalau sekarang kacau balau ya. Rahib ini merangkap jadi dokter. Maka dibawa ketika Nabi Muhammad masih kecil ini sakit mata, dibawa di hadapan rahib. Maka rahib tadi memandang Nabi Muhammad, dia kaget. Ini kata dia, seperti yang saya baca di kitab saya, ini tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka ditanya rahib tadi kepada Abdul Muthalib, wahai fulan, siapa nama Anda? Saya Abdul Muthalib. Ini siapa? Ini anak saya, namanya Muhammad. Kamu siapa? Saya adalah ayahnya. Bohong, Anda bukan ayahnya. Menurut yang saya baca, nama Muhammad ini nabi terakhir akhir zaman ini tidak punya bapak. Benar kata saya kakeknya. Kalau Anda kakeknya, benar bahwa ini adalah Nabi Muhammad, nabi yang akhir zaman. Lalu dengan apa anak ini? Kenapa anak ini? Maka Abdul Muthalib mengatakan, anak ini, anak saya, cucu saya ini lagi sakit mata, tolong diobati. Apa jawab rahib? Yang bisa mengobati
Muhammad ini adalah dirinya sendiri, saya nggak bisa ngobatin, ini manusia luar biasa. Maka rahib tadi memerintahkan Nabi Muhammad untuk meludah, Pak. Meludah ditaruh di kukunya tadi, diludahkan. Maka setelah diludahkan disuruh mengoleskan ke matanya, Pak. Yang sakit tadi dipoleskan matanya. Subhanallah, detik itu juga Nabi Muhammad sembuh, Pak. Air liur Rasulullah, ludah Rasulullah jadi obat, Pak, dawa. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah perang, Pak, matanya kena tombak, maka copot matanya, ya, matanya hancur, copot, jatuh ke padang pasir, maka diambil oleh Imam Ali karomah wajah, langsung dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, in gala'at aini, ya Rasulullah, mata saya copot, tolong disembuhkan. Gak banyak ngomong Nabi, Pak, dibawa, diminta matanya Imam Ali tadi, dikeluarkan air ludahnya, Pak, air ludah Rasul tadi seakan-akan dikasih lem begitu, Pak, ditempelkan kembali ke tempat matanya Imam Ali. Seketika itu juga langsung sembuh. Maka Imam Ali mengatakan, demi Allah, mata saya yang pernah disembuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak saya sudah usia tua 80 tahun ini, tidak kurang sedikit pun pemandangan saya, bahkan lebih terang berkat air ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini masalah ludah dulu untuk wanita ini. Ya, kita tadi umum, ini wanita. Ini pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, lagi makan bersama sahabat. Ada satu wanita yang mana wanita tadi terkenal mulutnya ini, Pak, kotor. Mulutnya ini suka menggunjing orang, menghina orang, mencaci orang. Ada nggak di sini, Bu? Masya Allah. Ini datang kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad lagi makan, Pak. Ini perempuan sedang menghampiri Nabi. Sahabat sudah tahu ini, waduh, ini sumber masalah datang ini. Ini pasti ada masalah ini. Bener, langsung tanya. Padahal wanita ini nggak kenal sama Rasulullah, cuma dengar saja ini Muhammad Rasulullah. Maka dia tanya, itu tanyanya sambil menyepelekan begitu. Apa tanyanya? Antan Nabi, kamu itukah Nabi? Tapi Rasulullah nggak kesinggung, Pak. Hatinya rahmat. Iya, kita yang di sini saja, iya, dihina orang sedikit, kamu itu tak digituin aja udah marah. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah marah, Pak. Kamu itu tak Habib, udah marah. Kamu itu tak Kiai, udah marah kita, Pak. Ini Nabi dihina, nggak marah Nabi, Pak. Naam, ana Muhammad Rasulullah. Saya benar, saya Muhammad Rasulullah. Ada apa? Apa kata wanita tadi yang mulutnya kurang bagus? Ya, kalau Nabi kalau makan ya dibagi. Masa sih Nabi pelit? Ulama aja nggak boleh pelit. Ya, masa Nabi pelit? Bagi, makan kasih kepada saya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu mau ambil. Kata perempuan tadi yang mulutnya jelek tadi, Pak, kalau ngasih jangan nanggung semuanya. Makanan ini saya ambil semuanya. Wah, sahabat langsung marah. Ya Rasulullah, ini sudah keterlaluan, biar saja, duduk, ini urusan saya. Ini Nabi Muhammad, Pak. Ambil semua kalau kamu mau. Udah diambil semua, Pak, masih tamak juga wanita ini. Ya Muhammad, engkau Nabi, kalau makan kasihkan, termasuk yang di tanganmu mau makan, dan yang masuk di mulutmu keluarkan, saya mau makan. Langsung berdiri sahabat. Wah, ini sudah keterlaluan ya Rasulullah, sudah dikasih semua masih minta yang lebih dari ini. Nabi diam saja, dikasihkan dari tangannya, dikeluarkan dari mulutnya. Ini silahkan makan. Ini sahabat heran ini, kok sampai begini Nabi Muhammad SAW ini kepada wanita yang katanya mulutnya nggak baik tadi. Maka diikuti, Pak.
Setelah makan dari kunyah Nabi ini, sahabat tadi bersumpah, wallahi ba'da min akali ba'da min athari ta'amun nabi la yahruj min faiha illal khair. Setelah makan daripada asar atau ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari mulut wanita itu kecuali kebaikan. Langsung sembuh, Pak. Ini hadis, Pak. Ini hadis yang menguatkan bahwa boleh seorang alim, seorang ulama memberikan air kepada orang yang minta air, tabarukan kepada Nabi Muhammad. Kan ulama ini kan pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Maka ini meniru, Pak. Jadi kalau istri Anda, Pak, banyak ngomel, Pak, ya datengin kiai, Pak, bawa air, Pak, suruh ngeludahi kiai yang banyak, minumkan ke istri Anda. Bawa ke rumah guru kita, ya, anak Anda yang nggak bisa ngaji segala ini, Pak, yang apa nakal ini, ya, istri Anda yang selalu bantah ini, ya, atau istri yang suaminya sering selingkuh, ya, bawa ke Abanto. Mulai besok datangnya Abanto, minta doa, minta disemprot semua airnya, Anda minum, insya Allah tabarukan di Nabi Muhammad SAW, berkah, Pak, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mulut yang kotor, mulut yang biasa nggak ngomong baik jadi baik. Mudah-mudahan mulut kita baik semua, ya, amin ya robbal. Sudahlah, selesai masalah ludah, masalah lain aja. Ini baru keringat ludah, Pak. Lalu ada yang bertanya, berapa sih tingginya Nabi Muhammad ini? Berapa tinggi badan dari Nabi Muhammad SAW? Ahli sejarah, sahabat pun nggak tahu, Pak. Aneh ini, Pak. Nabi Muhammad itu kalau berjalan sama orang pendekan dari Nabi Muhammad, misalkan Nabi Muhammad agak tinggi, itu ketika berjalan Nabi Muhammad seiring, Pak, badannya bisa mengkeret begitu, Pak, sama sepadan. Yang dengan yang tinggi bisa tinggi juga Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abbas, ini Sayyidina Abbas terkenal, Pak, atwalun nas, orang yang paling tinggi indal Arab, di Arab sana paling tinggi, Pak, Sayyidina Abbas ini, Pak. Kalau naik onta itu Nabi apa? Sayyidina Abbas ini amun Nabi ini, Pak, saking tingginya, Pak, kakinya ini panjang, Pak. Naik onta itu bisa telapaknya ini kena pasirnya, Pak. Kalau ibarat saya sampean ini naik kambing dah, ya, kan kena tanah ini. Ini saking tingginya Sayyidina Abbas, tapi ketika berjalan dengan Nabi sama tingginya dengan Nabi, Pak. Ini hal aneh ini. Makanya untuk mensifati Nabi Muhammad susah, Pak. Basarun lakal basar, manusia tapi bukan seperti manusia. Aneh. Ini bentuk tingginya nggak ada yang bisa ngukur, Bu. Mungkin kalau sekarang diukur bisa berubah-ubah itu. 170 misalkan. Ada orang tinggi yang 180, Nabi juga 180 cm. Nggak ada yang bisa menerangkan berapa tinggi badan atau tingginya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang bisa, Pak. Apalagi, nah ini kekurangan kita, kencingnya Nabi ini, Pak, wangi baunya dan tidak najis. Kencingnya Nabi, Pak, tidak najis. Kalau kencing sampean, Pak, meskipun setitik saja, najis, bau. Apalagi yang suka makan jengkol, pete dan selanjutnya semuanya itu, ya, makan makanan yang apa menimbulkan bau, kencingnya juga ikut bau, Pak. Apalagi mohon maaf kotorannya, wah, tambah berlipat-lipat, Pak. Kencingnya Nabi nggak najis, baunya wangi. Pernah Nabi ini, Pak, kalau sekarang itu dikatakan bekam. Tahu bekam, Pak? Mengeluarkan toksin itu, penyakit itu, Pak. Pernah bekam, dikumpulkan darahnya, lalu memanggil sahabat, wahai sahabat, sini, ini darah saya, tolong dibuang, yang kira-kira manusia tidak tahu kecuali kamu saja.
Baik ya Rasulullah, siap ya Nabi. Dibawa darahnya Nabi Pak keluar Pak. Di jalan Pak, di padang pasir dia mikir, mau dibuang di mana ini darahnya Rasul? Ini darahnya Nabi. Daripada dibuang, mendingan saya minum saja. Maka darah tadi diminum sama sahabat, gak jadi dibuang, diminum habis darah bekamnya Nabi Muhammad SAW. Maka kembali kepada Rasulullah. Rasulullah tahu Pak, apa yang gak tahu dari Rasulullah? Hei sahabat, kamu buang di mana? Darah saya kamu buang di mana? Apa kamu sudah buang? Apa nggak ada yang manusia yang tahu? Sudah saya buang ya Rasulullah, dan satu manusia tidak tahu. Saya buang di perut saya. Apa jawab Rasulullah SAW? Kamu akan masuk surga. Darahnya Nabi masuk ke seorang Pak, masuk surga Pak. Kalau darah kita, apalagi Anda, ya bukan darah biru lagi ya. Amis bau darah kita ini Pak. Ini darahnya Nabi SAW, luar biasa hadirin. Jadi pantaslah kalau kita ini sekarang malam hari ini nggak dikatakan berlebihan, nggak ada apa-apanya ini Pak. Untuk mengagungkan Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya. Maka dari itu hadirin, kalau sudah kenal Nabi Muhammad, maka ikuti Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Termasuk malam hari ini kita datang ke acara hall berzikir kepada Allah. Ini perbuatan yang bagus sekali. Ingat kepada Allah, ini luar biasa sekali hadirin. Hari ini kan hallnya Kiai Haji Ali bin Kiai Hasan, almarhum Kiai Ali Hasan bin Kiai Haji Marim, dan almarhumah Hajah Siti Umamah binti Kiai Haji Bahrudin. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat yang tinggi dan dikembirakan di alam barzahnya. Amin ya Rabbal. Malam hari ini kita kumpul zikir, bersolawat, mengirim doa kepada mereka berdua ini, dan insya Allah doa ini juga akan sampai kepada beliau, dan juga doa ini kembali kepada kita, orang tua kita. Malam hari ini juga kebagian doa Pak, berkat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah peringatan seperti ini Pak, ya tadi Nabi Muhammad, kita mengagungkan Nabi Muhammad, mudah-mudahan tambah cinta, tambah taat kepada Allah, tambah taat kepada Nabi. Nah kalau acara hall ini Pak, ini peringatan Pak, minimal kita ingat mati Pak, Bu, ingat mah, kita ini calon Pak. Apa calon apa kita ini? Hah? Calon mayit, bukan calon wali kota. Nggak ada wajah-wajah Anda wali kota ini, calon wali kota. Lurah aja kebagian mungkin dikit aja ya, jauh. Calon mati kita ini Pak. Hati-hati. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, malam ini kita cinta, ayo gerakkan hati kita untuk tambah semangat ibadah kepada Allah. Tambah semangat ibadah, jangan malas. Yang kemarin cuma wajibnya saja, karena cinta kepada Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Sholat sunnah jangan ditinggalkan. Yang wajib saja Pak, jangan sampai kita tinggalkan. Naudzubillah Pak. Kalau Anda merasa cinta ya, cinta ini di hati Pak, ditaruh di hati, dan orang cinta pasti taat. Anda cinta dengan istri Anda, pasti mengikuti istri Anda. Meskipun Anda gak punya duit Pak, coba istri Anda minta motor, gak punya duit, diutang-utang no Pak. Iya, kredit pun gara-gara istri kita yang kita cintai. Anak kita juga itu minta HP karena anak kita cinta kepada anak. Kredit pun pinjam duit diusahakan, karena apa? Karena cinta dan mengikuti. Kalau cinta maka otomatis mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kita sudah melalui hari berhari, bulan berbulan, tahun bertahun, usia kita bertambah Pak. Berarti otomatis kita tambah tua. Ada yang tambah muda? Enggak ada Pak, omongan saja itu bohong. Kelihatannya tambah muda, tetap umurnya 70 Pak. Enggak mungkin tambah muda. Ya, ini ada nasihat Pak. Satu, ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ka'ab bin Munabbih ini mengatakan, dia pernah mengatakan,
Qara'tu fi ba'di kutubil munazzalah inna malikan nada munadin minas sama rabiun kullas sobah. Ini Wahab bin Munabbih mengatakan, saya pernah membaca kitab sebelum Al-Quran, maksudnya kitab Injil, kitab Taurat atau suhuf-suhuf yang lain pernah dibaca oleh Ka'ab bin Munabbih ini, Pak. Apa kata Wahab bin Munabbih? Di situ ada malaikat yang selalu mengingatkan manusia di langit yang keempat setiap pagi. Apa ingatannya? Peringatan apa kepada manusia? Ada 3, Pak. Jadi setiap hari itu, Pak, malaikat yang di langit 4 ini, Pak, selalu, Pak, mengingatkan manusia. Wahai manusia, ini setiap pagi diingatkan kita ini. Apa peringatannya? Kepada 3, Pak. Apa? Yang satu, Ibna Arba'in, wahai yang umur 40 tahun. Ada enggak yang umur 40 tahun? Banyak? Banyak enggak? Wanita banyak? Banyak 40-nya ya? Wahai yang umur 40 tahun, antum jar'un godana hosadu. Wahai yang umur 40 tahun, kamu itu diibaratkan tanaman yang sudah waktunya dipanen. Maksudnya pantas kalau 40 tahun mati itu pantas. Ini umur 40 tahun, Pak. Hati-hati. Bukan muda lagi Anda. Ini umur 40 tahun, tiap hari main sekak. Iya. Tiap hari mancing. Tiap hari main bola. Lah, Anda ini siap sudah dipanen, siap mati. Israel sudah dekat. Antum jar'un godana hasadu. Kamu ini persis kayak tanaman yang harus dipanen. Kalau nggak dipanen, rusak, Pak, tanaman ini, Pak. Maka yang umur 40 siap-siap. Saya nggak nakut-nakuti. Ini benar, kita kan nggak tahu umur manusia. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin ya robbal. Jadi 40 tahun hati-hati, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, idza jawazal insan arba'ina sanatan fi umrihi walam yazid khairahu ala sarruhu ma safaha syaiton ila wajihi galat bi abihi inna wajhun la yuflih. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau manusia ini sudah umur 40 tahun tetapi kebaikannya kalah dengan keburukannya, banyak maksiat, maka setiap hari wajahnya tadi diurak oleh setan, Pak. Diusap wajahnya oleh setan, dan setan mengatakan, bi abi hada wajhun la yufli. Inilah wajah yang akan susah, yang tidak akan bergembira nanti. Maka hati-hati umur 40 tahun. Jangan Anda menganggap masih muda. Anda mulai tua dan siap-siap Anda untuk mati. Ini 40 tahun, Pak. Yang kedua, pesannya kepada siapa? Ibna Homsin yang umur 50 tahun. Banyak ya? RT-nya umur 50 tahun. Ini umur 50 tahun, Pak. Katanya Wahab bin Munabbih, "Mada taqaddamtum wala akhartum?" Apa yang kamu persiapkan untuk menjelang kematian? Apakah Anda sudah sering baca Quran? Datang ke majelis-majelis taklim? Apa persiapan Anda? Anda ini sudah di umur 50 tahun. Masih senang-senang saja, tenang-tenang saja, padahal Anda sudah 50 tahun. Saya ibaratkan, Pak, pesawat itu, Pak, dari baja. Tapi kalau sudah umur 50 tahun, Pak, ditaruh di museum. Ya, mau kendaraan apapun, kalau sudah umurnya 50 tahun dari baja ini, Pak,
ditaruh di museum. Lah kalau Anda 50 tahun bukan baja Anda Pak, lemes Anda Pak. Mada tagaddamtum, apa persiapan kalian? Sudah 50 tahun malah tenang. Ah nanti dulu dah, masih sehat kok. Wah ini bahaya. Masih cantik kok. Ada kali 50 tahun masih cantik? Tapi kalau perawatan enggak Kiai. Ya. Kan sekarang banyak perawatan wanita ini. Takut tua. Tapi tetap aja umur 50 tahun. Maka apa persiapan Anda? Apakah Anda sudah sholat setiap waktu? Sudah taat kepada Allah? Jangan-jangan naudzubillah 50 tahun kita nggak siap, tambah kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, madza akhartum, apa yang kamu tinggalkan? Nah, persiapannya harus ada, dan yang ditinggalkan harus ada umur 50 tahun ini. Apa? Apakah anak kita sudah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh? Ini peninggalan kita Pak, yang akan nanti mendoakan kita ketika kita mati. Kalau kita sibuk dengan urusan dunia, sudah umur 50 tahun bingung ke sawah, ya 50 tahun bingung ke toko, tidak mendidik anak, membiarkan anaknya begitu saja. Hati-hati, anak kita nggak bisa mendoakan kita Pak, dan tidak bisa kita banggakan nanti di akhirat. Ini adalah peninggalan kita. Anak ini Pak penting. Terus apakah kita sering bersedekah? Nah, untuk urusan ini Pak, urusan Maulid Nabi kadang-kadang dimintai sedekah, cek repotnya kita ini Pak ya. Paling nyari uang yang paling kecil Pak, padahal dompet kita ini ratusan Pak. Untuk urusan sedekah ini Pak, sedekah Maulid Nabi, cinta kepada Nabi ini Pak, luar biasa pelitnya kita. Untuk pembangunan masjid apalagi. Tapi kalau untuk rekreasi kita Pak, senang-senang, nggak pakai ngitung kita Pak, jutaan kita habiskan, padahal nggak ada manfaatnya, tidak kita bawa. Ini nanti yang kita tempelkan semen 1 sak, ini yang kita bawa Pak. Ya, dekat dengan ulama penting. Kenapa? Ulama nanti bisa mensafati kalian, mensafati kita. Minta doa ulama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Jadi umur 50 tahun sudahlah, berhenti, jangan main-main lagi. Ya, saya Beb, meskipun dulu saya Beb lari 10 kilo kuat Beb, sekarang 1 kilo tidak kuat. Ya bener, umur 50 tahun Pak, kapal saja sudah masuk museum, mungkin gigi kita sudah mulai rontok. Maka hati-hati, umur 50 tahun tambah dekat Anda dengan kematian. Ini yang ancam saya Pak, nggak ada ancaman di sini. Makanya kalau sudah umur 50 tahun, ayo tambah bersemangat, tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tambah banyak sholawat, tambah banyak zikir, datangi majelis-majelis ilmu. Ini yang manfaat Pak, ini yang akan kita bawa. Persiapan ini nanti yang akan kita persiapkan untuk kematian kita, menjelang kematian kita. Dan yang kita tinggalkan ini anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Ajak ke ulama, cari pendidikan, masukkan ke pesantren. Ini yang akan kita peroleh nanti Pak. Kita akan mendapatkan syafaat nanti Pak di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, ini yang paling repot ini, Ibna Sittin, wahai yang umur 60 tahun. Ada umur 60 tahun, banyak enggak? Hah? Kalau sudah umur 60 tahun ini Pak, iya, hampir finish kata orang Pak. Kalau lari maraton itu Pak, sudah deket finish. Ngos-ngosan sudah Pak. Umur 60 tahun, hati-hati umur 60 tahun ini. Ibna Sittin, la udrolakum, jangan bawa-bawa alasan. Saya Habib
Ngaji Quran tidak kelihatan Habib. Lah dulu kamu waktu lihat mata kamu terang kemana? Tidak pada baca Quran. Umur 60 tahun nyesel kita, matanya burem. Saya mau datang ke majelis Habib, kaki saya nggak kuat. Waktu umur 30, 20, kenapa Anda nggak datang di majelis? Jangan bawa-bawa alasan. Nggak boleh alasan. Umur 60 tahun Pak. Hati-hati. La udralakum, jangan bawa-bawa alasan. Laital khalqu lam yukhliqu. Kata Allah, kalau manusia ini tidak diciptakan, ya itu jadi kebaikan, maka manusia nggak usah diciptakan Pak. Percuma. Jadi ribut makhluk ini kalau tidak kenal Allah, untuk apa diciptakan? Laisal khalqu alimu, kalau orang sudah tahu Pak, kalau diciptakan Allah untuk berzikir kepada Allah, itu lebih baik. Maka tapi kita sudah umur 60 ini sudah dekat dengan kematian, maka hati-hati. Ya, apalagi Pak, mohon maaf ini ada hadis Pak, hadis qudsi Pak. Allah Subhanahu wa taala ini pernah bicara, ini astahi, saya ini malu, min abdi wa amina, saya ini malu kepada hambaku laki-laki maupun perempuan, yasibani fil Islam, yang sudah rambutnya putih, an uiddatahu, saya malu untuk menyiksa laki-laki atau perempuan yang sudah rambutnya putih. Ini malu Allah Pak, mau nyiksa ini malu. Maka ketika Nabi Muhammad mendengar itu, bakatan Nabi Muhammad langsung nangis. Apa kata sahabat? Mayubkika ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini kasihan kepada manusia yang tidak malu dengan Allah, padahal Allah malu kepada manusia tadi. Sudah ubanan banyak Pak, masih seneng jogetan Pak. Iya, sudah putih rambutnya Pak, uban semua, masih lalai dengan ibadah kepada Allah. Maka melalui Ma'uman Khol ini Pak, ayo ini peringatan bagi kita Pak, bahwa kita semuanya tidak akan lama. Nabi Nuh itu yang 1000 tahun Pak, dijawab, wahai Nabi Nuh yang umurnya panjang, bagaimana pendapatmu tentang dunia? Di Ihya Ulumuddin diterangkan Pak. Kata Nabi Nuh, seperti saya melihat rumah ada 2 pintu. Kadari babani, seperti kadarin babani, seperti rumah ada 2 pintu. Saya masuk di pintu yang pertama dan keluar di pintu yang kedua. Jadi cuma masuk keluar saja. Ini 1000 tahun Pak, nggak terasa, cepet Pak. Seperti melihat rumah ada 2 pintu, masuk lalu keluar. Ibarat dunia ini sebentar saja, kita ini nggak terasa. Yang dulu umur 20 tahu-tahu sudah 40. Kan begitu kita ini. Yang dulu cantik sekarang sudah keriput. Yang dulu gagah sekarang kakinya udah sering sakit. Itu hukum alam Pak. Wong dunia saja ini sekarang nggak karuan Pak, nggak bisa kita lihat. Biasanya musim hujan ini bulan ini, musim panas kan dulu begitu. Sekarang nggak bisa diprediksi Pak, karena saking tuanya sudah pekun mungkin Pak. Sama seperti kita, kalau sudah tua Pak pekun Pak, bahaya ini Pak. Kasihan anak kita, ditanya sudah makan belum, padahal barusan makan. Nah, maka dari itu ayo hadirin, cukup sudah. Ya, jangan sampai kita lalai. Ini peringatan khol adalah itibar, peringatan bagi kita yang masih hidup, yang Allah masih beri kesempatan panjang umur ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setiap amal ibadah kita ini Pak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipandang juga pada orang-orang beriman. Ya, Allah mandang ini, Pak. Ini sekarang kan ada ini apa ini video ini, kamera ini kalah, Pak. Ini siaran langsung, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah melihat kita ini sekarang lagi duduk di sini, lagi berzikir, lagi bersolawat, lagi mengagungkan Nabi Muhammad. Ini yang akan menjadikan saksi kita nanti di akhirat. Dan insya Allah dengan malam hari ini mudah-mudahan semuanya keluar dari sini, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Saya nggak panjang lebar, masih ada guru kita yang akan memberikan pencerahan yang luar biasa. Saya sekedarnya saja mengikuti perintah guru. Mudah-mudahan perintah guru tadi menjadi keberkahan bagi diri saya dan kepada semuanya. Yang terpenting hadirin, mari kita perbaiki amal ibadah kita, ya, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan Nabi Muhammad, dan juga perbaiki hubungan dengan manusia sekeliling kita. Ayo baik-baik saling memaafkan, ya. Karena nanti kita ditanya di kuburan, siapa saudaramu? Al-muslimun wal muslimat. Ikhwani, saudara saya adalah kaum muslimin dan muslimat. Dan ini adalah menjadi saksi kita nanti, supaya kita nanti tidak dapat dosa, Pak. Mudah-mudahan semuanya dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini dihapus semua dosa-dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal, semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, bil khusus malam hari ini sahibul hal Kiai Haji almarhum Kiai Haji Ali Hasan bin Kiai Haji Marin dan almarhumah Haja Siti Umamah binti Kiai Haji Bahrudin, insya Allah juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah anak cucunya bisa mengikuti jejak orang tuanya menjadi orang yang soleh wa solihah. Dan kita semuanya nanti juga begitu keluar dari sini, Allah ampuni, Allah hapus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi manusia mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang dulu jauh dari Allah, ba'idun minallah, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah semangat ibadah, tambah senang berzikir, tambah senang datang ke majelis-majelis khair, majelis taklim, majelis ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah gembirakan hati kita hadirin. Allah buang kesumpekan, keraguan, kegundahan hati kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Rabb, Allah panjangkan umur kita fi taatillah, untuk panjang umur untuk ibadah kepada Allah, diberikan keberkahan umur kita untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah mudah-mudahan hadirin yang rezekinya sempit, yang rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belum kawin, yang belum dapat jodoh laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan dapat jodoh malam ini juga, dapat jodoh yang soleh wa solihah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenceng banget anginnya. Banyak bujangan apa sudah kawin ini? Yang kawin pingin kawin lagi, ini sebelah Anda, ini istri-istri Anda ini. Dan yang punya, yang sudah kawin, insya Allah rumah tangganya jadi sakinah mawaddah warahmah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mati dalam keadaan Islam dan iman, ditetapkan Islam dan iman. Dan insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wabil khusus kita doakan orang-orang tua kita supaya mereka juga panjang umur. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Tohawi Romi, mudah-mudahan beliau panjang umur fi taatillah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita semuanya amin ya rabbal. Terakhir mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila hisab, tanpa dihisab, masuk surga bersama keluarga kita,
bapak ibu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib kita bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopannya, kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.